حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunyal akhirah. Walhamdulillah alamin. Alhamdulillah para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat taufik Allah Ta'ala. Kita bisa memulai aktivitas hidup baru pada hari ini dengan menunaikan kewajiban kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kesemuanya. Baik, kita pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bentuk-bentuk campur tangan dan gangguan jin dalam kehidupan manusia dalam berbagai macam, baik itu disebabkan oleh seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah, itu kebodohan jin. Jadi ada jin-jin bodoh yang menggoda, mengganggu, itu sebagai bentuk kenakalan, sebagai bentuk keusilan. Sementara manusianya mungkin tidak melakukan hal yang salah aslinya. Sampai pada yang paling banyak itu adalah bahwa gangguan-gangguan dari kalangan jin dalam kehidupan manusia itu memang ada semacam kesengajaan. Jadi memang ada pihak-pihak yang memang bekerja sama dengan jin, para dukun, para penyihir, yang untuk mengganggu orang lain. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang itu dalam tanda kutip mengundang jin, tapi mungkin dia nggak sadar. Intinya adalah yang paling banyak gangguan-gangguan itu adalah karena adanya tindakan, ada perilaku dari manusianya yang akhirnya kemudian membuat mereka diganggu, mereka datang. Ya, orang-orang yang selama ini misalnya bahwa jadi ya karena ketidakpahaman, jadi membawa, menyimpan jimat, raja atau apapun, itu banyak yang tidak paham bahwa ya di balik itu nanti akan ada yang menyebabkan dia sebetulnya sedang mengundang jin dalam manusia. Intinya banyak sekali bentuk-bentuk campur tangan, bentuk-bentuk gangguan, baik secara disengaja maupun tidak sengaja, di mana itu semuanya jika kita ingin terbebas dari potensi gangguannya, bisa terselamatkan dari kemungkinan adanya gangguan-gangguan itu dari jin maupun syaitan, maka ajaran Islam kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sikap dasar kita menyikapi alam jin itu adalah berlindung diri kepada Allah Ta'ala, membentengi diri dengan benteng-benteng sesuai dengan tuntunan Islam, menghindar, jadi dan tidak berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang di situ ada potensi gangguan jin. Bahkan ketika kita berada
di tempat-tempat yang tempat itu berdasarkan informasi wahyu, hadis-hadis itu memang lebih banyak atau mungkin ditempati atau dijadikan sebagai tempat tinggal jin. Di rumah kita, di luar rumah kita. Itu kita selalu diarahkan untuk berlindung diri kepada Allah Ta'ala dari kemungkinan gangguannya. Misalnya ketika kita mau masuk kamar kecil, itu kan kita disunahkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari gangguan jin laki-laki maupun perempuan. Itu karena kamar kecil itu termasuk tempat yang biasa atau disukai untuk dihuni oleh jin. Makanya kita ke sana itu memang terpaksa karena ada hajat yang tidak bisa kita tinggal. Sehingga kalau ada orang yang justru berlama-lama di kamar kecil, dulu biasanya mungkin masuk kamar kecil itu bawa koran. Sekarang mungkin bawa HP, berlama-lama itu ya kayak gitu itu berarti nyari masalah. Apalagi terus tidak membaca doa perlindungan. Jadi lalu kemudian ketika kita berada di tempat-tempat yang mungkin di situ ada kemungkinan ditinggali oleh jin, maka sekali lagi bahwa kita disunahkan untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari kemungkinannya. Ketika kita bepergian kemudian singgah di satu tempat, itu apalagi tempat itu misalnya tempat-tempat ya ada yang mungkin naik gunung, ada yang buat kemah di hutan, bahkan juga kita singgah di penginapan, di hotel, itu sunnahnya untuk kita membaca a'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi aku berlindung kepada Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala mungkin gangguan, keburukan, kejahatan apapun yang Allah cipta. Dan itu kalau dari penjelasannya itu mengarah kepada potensi gangguan jin, meskipun juga dari potensi bagi manusia. Karena disebutkan ketika seseorang membaca zikir itu atau doa perlindungan itu, maka dia akan insya Allah terhindar dari kemungkinan gangguan. Intinya adalah bahwa karena adanya potensi-potensi gangguan, baik itu ada kesengajaan maupun tidak, dari pihak-pihak tertentu maupun juga dari yang kita sendiri tanpa kita sadari, maka kita itu diperintahkan, disunahkan untuk senantiasa melakukan pembentengan diri. Melakukan pembentengan diri. Nah, karena tidak ada, jadi adil bahwa siapapun ada kemungkinan untuk terkena gangguan. Pembentengan diri yang dituntunkan oleh Islam, yang pertama adalah memperkuat dan menjaga dan memperkuat iman kita kepada Allah Ta'ala. Benteng yang paling utama itu adalah iman. Jadi benteng yang paling utama itu adalah iman. Jadi karena memang disebutkan itu bahwa jadi misalnya di dalam surah An-Nahl itu ayat 99 sampai 100, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini tentang syaitan dan syaitan dari golongan jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi syaitan dan jin itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kekuasaan jin dan syaitan itu terhadap orang-orang yang memang berwala kepadanya. Berwala itu berpihak, berteman dengan jin dan syaitan.
Tentu kebanyakan orang itu tidak secara sengaja. Saya akan berteman dengan setan. Saya akan berbestian dengan setan. Mungkin umumnya tidak ada. Umumnya. Jadi, tapi sikapnya, perilakunya itu sepertinya sikap yang berteman. Semua bentuk sikap perilaku pembangkangan, kemaksiatan, jadi perilaku dosa, pikiran-pikiran buruk dan jahat, pikiran-pikiran negatif, itu secara sengaja, secara tidak sengaja, itu sebenarnya berteman karena itu suka. Nah, di sini artinya bahwa ketika seseorang itu mudah untuk diganggu, itu berarti sebetulnya ada sikap dari dia yang itu dianggap dan dinilai sebagai berkawan dan berteman dengan syaitan, berwala kepada syaitan. Sementara kalau kita berwala kepada Allah Taala, iman kita kita kuatkan, maka insya Allah itu adalah benteng yang paling utama. Jadi faktor iman itu yang paling utama. Nah, sementara iman itu kan naik turun. Jadi kalau ada orang yang kayaknya orang selama ini Masya Allah, jadi kok bisa keganggu, itu berarti dia mungkin saat ada serangan itu dia sedang berada di titik lemahnya. Ada ada lengahnya. Dalam banyak kasus dulu kita sering mendapatkan testimoni dari ini orang-orang yang diganggu oleh jin itu. Kalau dari pengalaman ruqyah itu memang kebanyakan gangguan kerasukan itu terjadi pada kalangan kaum perempuan. Termasuk ada cerita ketika ada serangan dari dukun penyihir ditujukan kepada suami. Itu suaminya selamat, tapi yang kena istrinya. Itu sebabnya karena yaitu pada saat serangan itu dilancarkan, itu suami sedang dalam kondisi prima. Jadi hari itu khususnya itu Masya Allah mungkin dari malamnya sebelum tidur itu berwudu, membaca doa-doa pelindungan, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, paginya bangun pagi, terus kemudian zikir dan segala macam. Intinya serangan datang dia dalam kondisi yang, tapi kemudian yang kena adalah istrinya. Jadi mengapa istri? Nah di sini ada celah-celah di mana seorang istri dapat atau seorang perempuan itu dapat serangan karena memang khususnya pada saat seorang perempuan itu berhalangan. Ini biasanya kelengahan itu terjadi. Saat berhalangan itu kan faktor-faktor penguat iman itu tidak dimiliki. Pada saat itu dia tidak bisa salat, nggak boleh salat. Tidak puasa, salat, puasa. Kemudian tidak, kalau mengikuti mazhab jumhur bahkan tidak membaca Al-Quran. Mestinya ketika dia tahu dia nggak bisa, kalau mengikuti mazhab jumhur yang tidak membaca Al-Quran, itu seharusnya dia ganti dengan banyak mendengarkan. Tapi biasanya nggak baca, nggak dengar juga. Nah di sini kelemahan terjadi. Oke kan memang begitu tuntunannya, iya betul. Tapi mestinya tahu bahwa benteng berupa salat, benteng berupa puasa, benteng berupa baca Al-Quran itu tidak dilakukan. Mestinya dia justru melipat gandakan, melakukan pembentengan yang masih mungkin dilakukan pada saat itu. Misalnya, ya bagi yang ada yang ulama yang membolehkan membaca asal tidak memegang kitab Al-Quran. Ya, membaca di hafalannya itu ada yang membolehkan, meskipun jumhur tetap tidak membolehkan. Tapi ada yang membolehkan, misalnya kayak gitu. Kok saya nggak hafal banyak? Ya nggak perlu harus hafal banyak. Pasti hafal Al-Fatihah kan? Pasti baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan?
baca itu diulang-ulang. Jadi untuk melibatkan itu. Nah, yang lainnya, jadi selain kalau pun tidak, ya udah mendengarkan. Jadi tidak baca sendiri, mendengarkan itu juga pembentengan. Perbanyak mendengarkan ayat Al-Quran. Yang lainnya zikir. Nah ini celahnya adalah ketika banyak kalangan ibu-ibu kelalaian ada di sini. Celah itu kemudian terjadi di sini. Kelemahan itu ada di sini. Ketika ada potensi gangguan maka kemudian sangat rentan untuk terganggu. Karena ketika mereka libur salatnya, libur puasanya, libur baca Qur'annya, libur juga zikirnya. Mestinya zikir dilipat gandakan. Tahu kalau ini bahaya, maka itu penguatnya. Nah ini libur juga udah. Jadi berada pada kondisi mengapa kok itu lemah, apalagi secara psikis kan, belum lagi secara psikis itu perempuan ketika sedang itu juga labil kan secara ini. Itu juga celah, insya Allah gitu. Baik. Nah, pertama intinya adalah keimanan kita perkuat. Yang kedua, seperti yang tadi kita sebutkan adalah at-ta'awudz billah wal iltija ilaihi wal ihtima' bihi minasyaitani wal jin. Jadi memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jadi membaca zikir-zikir, kalau tadi kan iman secara umum. Tinggal bagaimana sarana menguatkan imannya. Yang ini adalah secara khusus itu memperbanyak zikir pelindungan, at-ta'widzat, al-mu'awwidzat. Begitu juga zikir-zikir kepasrahan diri, tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir-zikir tawakal itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin, dan seterusnya. Itu kepasrahan. Nah, zikir-zikir permohonan perlindungan dan tawakal kepada Allah Ta'ala itu banyak kita baca. Yang paling umum ya ta'awudz, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita nggak hafal doa-doa ini saya khawatir ada gangguan, ya sudah. Baca saya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang umum sekali. Karena ini bahkan ketika kita membaca Al-Qur'an itu kan kita diperintahkan untuk kita membaca ta'awudz. Jadi Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi karena potensi gangguan itu juga ada. Jadi jika engkau membaca Al-Quran maka beristi'adzahlah, mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan dan gangguan syaitan yang terkutuk. Terus yang tadi kita sebutkan, jadi ada banyak sekali zikir-zikir, doa-doa, permohonan perlindungan yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam segala kondisi situasi maupun dalam keadaan-keadaan khusus. Yang tadi saya contohkan ketika seseorang ya ketika bepergian aja secara umum. Tuntunannya adalah doa, kalau itu zikir doa tawakal. Setiap kali kita keluar rumah bepergian, di mana saat bepergian itu segala potensi bisa terjadi pada seseorang, keburukan apapun bentuknya. Jadi termasuk dari jin itu kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak ada daya dan upaya bagiku kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis sahih bahwa ketika seseorang pada saat keluar rumah itu membaca zikir itu, maka dia akan diberikan 4 keuntungan, 4 fadilah. Disebutkan bahwa jadi jika engkau membaca zikir itu maka dikatakan hudita wa wuqita wa kufita wa tanaha anka syaitan.
Jadi engkau akan diberi petunjuk, insya Allah jalanmu akan tidak akan salah, tidak akan tersesat. Bahkan di sini termasuk jalan dalam arti itu jalan yang kita lewati. Tidak hanya jalan dalam arti jalan hidayah. Jadi orang ketika lewat, loh kenapa kok saya jadi belok sini? Kan ini waktunya padat-padatnya. Kita dibuat lupa. Coba, tadi baca nggak zikir ini? Oh ternyata enggak ya tuh. Kalau udah baca itu insya Allah nggak akan terjadi itu. Allah akan membimbing kita mengarahkan ke jalan yang setidaknya mengingatkan. Oh enggak, kita ingat. Kita sering, dan saya secara pribadi itu sering gitu. Jadi gitu. Loh kenapa kok lupa? Itu bukan kebetulan. Pasti ada sebabnya kenapa kok dibuat lupa. Jadi gitu. Itu berarti kita tidak sedang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Karena tadi kita tidak berlindung kepada Allah Ta'ala. Terus kemudian hudita wa waqita, aku akan dilindungi. Ya umum dilindungi dari apa saja, termasuk dari gangguannya syaitan. Wa kufita, dan akan diberi kecukupan yang kebutuhan selama perjalanan. Nah, wa tanaha anhu syaitan. Syaitan menjauh. Jadi gitu dari jalan dia yang ternyata akan terganggu seperti itu. Sampai dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika seseorang didapati oleh syaitan membaca itu, dia yang mau mendekat itu langsung menjauh dan kemudian woro-woro ke teman-temannya. Jadi sudah nggak perlu dekat dia. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap seseorang yang sudah dijamin akan diberi petunjuk, akan dilindungi dan akan dicukupi. Jadi udah kita nyingkir aja, kita nyari mangsa yang lainnya. Baik. Jadi itu termasuk begini. Ada baik itu doa perlindungan diri untuk diri kita sendiri maupun untuk anak kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika jadi setiap hari pada saat ya kalau saya kebiasaan saya biasanya sebelum itu saat anak-anak berangkat itu kalau dia sudah dewasa kita ajari untuk dia membaca apa itu. Jadi kalau dia masih anak-anak seperti yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala untuk kedua cucunda beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jadi wa'idhukuma bi kalimatil hitamah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainil lamah. Jadi aku mintakan perlindungan untuk kalian berdua. Jadi kalau satu wa'idhuka, kalau dua u'idhukuma, kalau tiga banyak u'idhukum, kalau perempuan u'idhuki, aku memintakan perlindungan untukmu kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min kulli syaitanin wahamah, dari gangguan setiap syaitan, wahamah, dan apa itu ya termasuk bahwa di sini mungkin gangguan-gangguan yang selain dari syaitan juga, apapun itu, dari hewan, binatang, wa min kulli ainil lamah. Jadi dan dari gangguan ain. Jadi karena khususnya anak-anak itu ada sangat besar kemungkinan terkena gangguan ain. Ain itu adalah pandangan mata, antara mulai dari pandangan mata kekaguman, apalagi pandangan mata hasud, itu bisa berpengaruh negatif kepada yang dipandang. Makanya pada saat kita memandang sesuatu, seseorang, terus ada kekaguman pada kita, kita disunahkan membaca Masya Allah Tabarakallah atau Masya Allah la haula wa quwwata illa billah. Itu bisa apa ya? Bisa mengkanter kemungkinan pandangan mata kita yang tidak kita sengaja itu menyakiti orang itu. Dan itu dikatakan al-ainu haq, adanya potensi gangguan pandangan mata itu benar. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi sampai dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pandangan mata itu memang ada orang-orang tertentu. Bahkan ada di Arab dulu itu ada kabilah tertentu yang memang punya potensi pandangan mata lebih dahsyat.
itu dipandang dengan pandangan kekaguman, bukan hasad. Kalau hasad lebih dahsyat lagi. Itu bisa mencelakai, bisa sakit. Bahkan bisa orang itu jadi orang yang sedang di ketinggian bisa jatuh. Banyak kasus. Anak bisa tiba-tiba, loh kok sakit, demam dari mana? Itu sangat mungkin terkena pandangan mata. Jadi khususnya anak-anak yang tadi akan dikagumi, yang secara fisik menarik, benih, oh masya Allah, apa itu? Itu kalau yang memandang itu, oh cek ayu nih, cek ganteng nih, cek anunya kayak gitu, itu bisa. Dia nggak sengaja, dia nggak salah. Tapi ada orang tertentu begitu. Maka kemudian setiap hari itu begitu. Nah, yaitu kalau saya biasanya ketika anak sekolah, kalau yang masih kecil, itu kita doakan wa'idzuki bikalimatil hitamah min kulli syaitan wa hammin al-lamma. Jadi kita dan banyak. Jadi zikir-zikir, doa-doa perlindungan itu untuk diri kita, untuk keluarga kita di rumah. Itu kita intinya nggak lepas dari doa-doa perlindungan. Insyaallah itu. Baik, yang lain kita kalau tadi doa-doa perlindungan, a'udzu, wa'idzu, jadi gitu. Dan banyak. Itu kita membaca bismillah secara khusus. Kalau tadi ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu juga begitu. Disebutkan bahwa ketika kita disunahkan pada saat kita menutup pintu di rumah, kita menutup apa saja, menutup makanan yang sisa yang itu ditutup. Itu salah satu penyebabnya. Tapi di sini ditutup dan disertai dengan zikir antara bismillahirrahmanirrahim atau ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu disebutkan bahwa itu jin tidak bisa membuka pintu dan jendela yang saat menutupnya itu dibaca zikrullah. Dia tidak membuka makanan meskipun hanya ditutup dengan apa? Lidi yang disilangkan. Itu sunahnya. Itu nggak bisa diganggu. Karena dia bisa makan sama kita. Pada saat kita makan, itu jangan lupa untuk baca zikir. Bahkan mohon maaf pada saat suami istri berhubungan, jangan lupa baca zikir. Itu bukan hanya masalah sunnah. Tapi disebutkan bahwa ketika zikir tidak dilakukan pada saat kita makan, kita minum, itu jin itu gabung. Ikut makan dengan kita, ikut minum dengan kita. Sehingga ada orang yang makannya masya Allah kok banyak sekali, nggak kenyang-kenyang. Itu ini nggak zikir. Karena apa sebetulnya ada yang gabung dengan dia, ikut makan. Nah lebih masalah lagi ketika seseorang berhubungan tidak membaca doa dan zikir. Itu na'udzubillah, sangat mungkin ada jin yang gabung. Dan itu bisa berpengaruh kepada keturunan yang akan dihasilkan dari hubungan itu. Ya, membaca bismillah. Bismillah secara umum ada bismillah yang khusus, yang disunahkan kita baca pagi, petang, tiap saat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Jadi itu ketika kita baca di rumah kita, di mana saja. Jadi dengan nama Allah Ta'ala yang bersama namanya tidak akan ada sesuatu pun yang memudaratkan kita. Intinya kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Membaca ayat kursi secara khusus. Membaca akhir surat Al-Baqarah. Bisa mulai lillahi ma fis samawati wal ard atau dua ayat itu amanar rasul itu perlindungan terkuat. Kalau bisa membaca Al-Baqarah secara penuh, itu udah. Dalam sebuah hadis disebutkan di rumah kita itu
perbanyak tilawah Al-Quran. Termasuk ketika kita tidak bisa baca sendiri, mungkin kita bisa putarkan. Tapi tidak dengan kita putar terus, kemudian kita beraktivitas, mungkin tilawah nggak kita dengarkan. Kalau bisa ya, kalau kita putarkan, tilawah itu kita dengarkan. Bukan kemudian kita sambil beraktivitas, itu kita nanti tidak mendengarkan, nggak bagus. Karena kita kalau ada tilawah, kita dengarkan. Lebih bagus kalau kita baca sendiri. Dalam hadis sebutkan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu ibarat makam kubur. Apa maksudnya? Itu maksudnya ketika rumah itu jarang digunakan untuk melakukan ketaatan dan jarang dibacakan Al-Qur'an di sana. Apa yang terjadi? Ya, itu berpotensi untuk suka disambangi oleh jin. Sebaliknya malaikat enggan untuk datang ke rumah itu. Karena lanjutan hadis mengatakan fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Karena syaitan jin itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah saja kalau tidak bisa secara penuh, itu minimal mungkin seperti 5 ayat pertama, ayat kursi, 2 atau 3 ayat terakhir. Kalau seandainya tidak, kadang panjang kan. Tapi kalau bisa penuh, itu dahsyat. Ada kisah, bahkan ada hadis yang menyebutkan iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah, karena mengambil membaca Al-Baqarah itu memberikan keberkahan. Wa tarkaha hasrah, mengabaikan Al-Baqarah itu merupakan kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan Al-Baqarah tidak mampu dilawan oleh para penyihir. Ada kisah ini dari negeri Arab. Ini rupanya mirip dengan di kita. Ungkapan cinta ditolak, dukun bertindak. Seorang perempuan cantik, kaya, mapan, itu dilamar, diminati oleh seorang laki-laki. Si perempuan mencari tahu sebelum memberikan jawaban, mencari tahu. Kemudian dapat informasi kalau laki-laki ini tidak baik secara agama, mampu, kaya raya. Jadi kalau perempuan manapun nggak akan nolak. Dia butuh apa? Dia hanya butuh pendamping imam yang salah. Intinya kemudian ditolak. Rupanya si laki-laki itu tersinggung dan marah, dan itu yang terjadi. Jadi pokoknya dengan cara apapun saya harus mendapatkan dia. Akhirnya dia kemudian pergi ke dukun penyihir. Jadi, nah ini yang singkatnya panjang kalau kita ini kan, datang ke seorang dukun penyihir dan disanggupi dengan biaya sekian. Jadi gitu. Dikatakan balik besok. Besoknya dia balik, ternyata dukunnya angkat tangan. Enggak, saya enggak mampu. Diarahkan ke dukun yang mungkin kelasnya di atasnya. Jadi gitu. Sama juga mungkin dengan biaya lebih tinggi lagi, nggak masalah, dia punya semuanya. Jadi gitu. Balik besoknya datang lagi, ternyata yang kedua juga nyerah. Sampai diarahkan ke masternya. Jadi udah, ini guru kita semuanya. Kalau dia juga nggak mampu, udah berarti nggak akan bisa. Betul, dan yang ketiga dengan biaya yang lebih tinggi lagi dan semacam, dan diminta untuk kembali besoknya, dan ternyata masternya itu pun juga sudah. Jadi lebih baik kamu berharap untuk bisa mengambil bintang di langit, itu lebih mudah bagi kamu daripada mendapatkan perempuan ini. Mengapa? Saya sudah kirim jin-jin paling canggih, paling kuat yang selama ini, tapi mental semuanya. Mengapa perempuan ini setiap malam sebelum tidur tidak pernah tidak membaca Al-Baqarah lengkap? Baca Al-Baqarah tertolak semuanya. Ya cuman mungkin tidak semua kita, bahkan saya sendiri pun juga tidak ini malam hari Al-Baqarah lengkap. Makanya kemudian yaudah,
Allah meringankan kita baca tadi. Jadi kita ambil awal 5 ayat kursi dan 2-3 ayat terakhir. Mungkin itu diulang dengan niat khusus insyaallah gitu. Ya intinya kuat sekali. Dan surat Al-Quran secara umum sepertinya. Itu perlindungan terbaik insyaallah. Terus yang berikutnya al-iktsar min dzikrillah, banyak zikir kepada Allah Ta'ala, ya zikir secara umum. Jadi menguatkan iman dan perlindungan. Tasbih, tahmid, tahlil. Kita dalam kondisi apapun, karena tadi yang tadi kita sebutkan. Kalau untuk berlindung diri dengan salat, dengan yang lainnya kan ada halangan-halangan tertentu. Mungkin kita sedang batal, mungkin kita tapi kalau zikir itu dalam segala kondisi situasi bisa kita lakukan. Termasuk perempuan berhalangan kita bisa melakukannya. Jadi apapun zikir yang ini itu, istighfar yang kita ini insyaallah. Ya, jadi itu secara umum karena yang tadi kita sebutkan bahwa jadi jin syaitan itu tanpa kita sadari itu memang ya mengapa bisa mengganggu itu karena memang dalam diri kita ada celah. Apalagi ketika yang tadi kita sebutkan bahwa ya tanpa kita sadari kita memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang justru itu bisa mengundang. Jadi bisa mengundang. Nah, tadi kita di antara ayat yang mengingatkan kita agar senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala, berserah diri dan menguatkan iman kita. Allah Ta'ala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanan wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak ada kekuasaan bagimu atas mereka. Jadi dan cukuplah Tuhanmu itu sebagai pelindung. Jadi dan ayat-ayat yang dengan makna seperti ini itu banyak sekali. Jadi sekali lagi bahwa di surat Ibrahim, jadi ayat 22 untuk menegaskan itu coba kita lihat. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum." Al-ayah. Dan setan jin berkata ketika perkara itu sudah usai, sudah tuntas, ini di akhirat. Jadi maksudnya adalah ketika proses di akhirat, hisab dan segala macam timbangan amal itu sudah selesai, itu setan waktu itu diberi kesempatan untuk mengungkapkan fakta dan memberikan pembelaan, karena di akhirat itu banyak sekali mereka-mereka yang tersesat itu mengembalikannya kepada setan dan meminta, "Ya Allah, hukumlah dia seberat-beratnya karena gara-gara dia menyesatkan saya, dia itu dia ucapkan itu semuanya." Nah, setan rupanya diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengungkapkan fakta. Dikatakan dia itu. Jadi sesungguhnya Allah, ini kata-kata setan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Barang siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik dan kebahagiaan. Dan aku juga memberikan janji kepada kalian, tapi aku menyelisih janjiku. Ya karena memang itu kadarku. Nah di sini, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku itu dulu tidak punya kekuasaan apapun atas kalian, kecuali hanya mengajak. Muadzin ngajak sholat, aku ngajak ke tempat yang lainnya. Bisiki yang buruk-buruk, hanya ngajak. Tapi kalian memenuhi ajakan saya. Jadi gitu.
Jadi saya hanya ngajak, kalian mengajarkan saya. Kalau kalian nggak ngikuti, itu saya nggak mampu. Jadi gitu, untuk maksa kalian. Sebagaimana, coba, orang-orang yang ke masjid itu ketika ada azan, itu juga saya ajak, tapi nggak peduli. Saya nggak mampu. Kalian yang ikut. Maka jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Itu sampai seperti itu. Nah, artinya kita nggak tadi, kita tidak secara sengaja atau enggak saya ikut setan, nggak ada. Tapi kita melakukan hal-hal, tindakan-tindakan, pelaku-pelaku, ngikuti hawa nafsu kita, itu ngikuti setan berarti. Ngikuti hawa nafsu kita, itu namanya ngikuti setan. Itu insya Allah secara umum, sekali lagi, ini ya sebelum apa yang kita lakukan meningkatkan iman, banyak berta'awudz, kemudian membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, istighfar dan sebagainya. Sebelum itu kita lakukan dengan niat sebagai bentuk perlindungan diri dari gangguan setan, jin dan apapun. Itu kita lakukan ya memang itu kewajiban. Jadi itu kita lakukan kan itu kewajiban. Cuman bahwa kita lakukan ini dengan motivasi yang tadi itu untuk penyemangat, untuk penguat. Tapi aslinya mari kita lakukan ini semuanya memang itu yang harus kita lakukan dan itu kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan untuk senantiasa memperkuat iman kita dan melindungi diri kita kepada Allah Ta'ala dari segala potensi gangguan, khususnya dari gangguan jin dan syaitan, karena mereka itu tidak terlihat oleh kita sehingga sandaran kita dan harapan kita hanya kepada Allah SWT. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika kurang berkenan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.